Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farel Adnan Siawan. Di sini saya akan menjelaskan tugas Subjel O 2 Subjel O 0313 kalkulus lanjut saya. Di sini soal pertama itu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh RT sama dengan sin T I plus cos T J plus dalam kurung T kuadrat min 3T plus 2 K. Nah, yang pertama, lalu kita ditanyakan di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, yang pertama A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Nah, untuk nomor A di sini ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2, turunan Z T sama dengan DZ per DT sama dengan 3T plus 2. 2T kurangi 3 kurang dari 0, itu menjadi T kurang dari 3 per 2. Ya, jadi benar bergerak ke bawah, partikelnya bergerak ke bawah pada 0 kurang dari sama dengan T kurang dari 3 per 2. Lalu yang B, apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Jadi di sini Vt sama dengan 0, Vt sama dengan dr per dt menjadi Vt sama dengan cos Ti min sin Tj plus dalam kurung 2T min 3K. Nah, jadi cos T sama dengan 0, T sama dengan pi per 2, 3 pi per 2. Ini diketahuinya dari menurut dari geometri diketahui ini ya. Sin T sama dengan 0, T sama dengan 0, pi 2 pi, 2T min 3 sama dengan 0, T sama dengan 3 per 2. Nah, dikarenakan tidak ada nilai T yang sama, maka partikel ini tidak berhenti bergerak. Lalu yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Jadi untuk nomor yang C, pertama ZT sama dengan T kuadrat min 3T plus 2, ZT-nya sama dengan 12, T kuadrat min 3T sama plus 2 sama dengan 12, T kuadrat min 3T plus 2 min 12 itu sama dengan 0, ini jadi dipindah, T kuadrat min 3T min 12 sama dengan 0, T sama dengan 3 plus minus dalam plus minus akar min 3 pangkat 2 tambah 4 kali 1 kali 10 per 2 sama dengan 3 plus minus akar 49 bagi 2 menjadi 3 plus minus 7 dibagi 2. T sama dengan 5 itu benar karena T-nya lebih besar sama dengan 0. Sedangkan T min 2 itu salah karena T-nya itu kurang dari sama dengan 0. Lalu yang D, berapa kecepatan partikel pada ketinggian 12 meter? Jadi Vt sama dengan cos Ti min sin Tj plus dalam kurung 2T min 3K. T-nya sama dengan 5. Dan jadi V5 sama dengan cos 5i min sin 5J plus dalam kurung 10 min 3K. Sama dengan cos 5i min sin 5J plus 7K. Jadi ini V5-nya sama dengan akar cos 5 kuadrat plus sin 5 kuadrat plus 7 kuadrat sama dengan akar 1 plus 49 sama dengan akar 50 sama dengan 5 akar 2. Jadi di kecepatan 5 akar 2 m per second. Partikel pada ketinggian 12 meter dari atas tanah. Lalu yang E, pada ketinggian 12 meter jika partikel keluar dari lintasan helix dan bergerak di sepanjang garis singgung dari helix, tentukan arah vektor dari garis singgungnya. Berarti itu T-nya sama dengan 5, menjadi V sama dengan cos 5i min sin 5J plus 7K. Yang ini ya. Lalu yang 2, tentukan nilai Y saat X sama dengan turunan pertama Y saat X sama dengan 0 dan tentukan besar kelengkuan kurva di titik 0,0. Jadi diketahui Y sama dengan 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0, X pangkat 3 jika X-nya lebih dari 0. Jadi yang pertama yang menentukan nilai Y, turunan Y, X kurang dari 0, Y-nya sama dengan 0, berarti turunan Y-nya berarti turunan ke 1 Y-nya berarti sama dengan 0. X lebih besar dari 0, Y sama dengan X pangkat 3, Y turunan Y berarti menjadi 3X kuadrat. Nah, lalu dari kiri, lim X menuju 0, 0, Yx min Y0 per X min 0 sama dengan lim X menuju 0, 0 kurangi 0 per X sama dengan 0. Lalu yang kanannya lim X menuju 0, X pangkat 3,
min 0 per X sama dengan lim X menuju 0, X kuadrat sama dengan 0. Karena turunan kanan kiri sama, maka turunan pertama Y sama dengan 0. Turunan Y0 sama dengan 0. Lalu yang B, tentukan besar kelengkuan kurva di titik 0,0, Y sama dengan GX, Y turunan 2 per 1 plus Y1, Y 1 plus Y dalam kurung pangkat 2 dalam kurung pangkat 3 per 2. Sudah kita ketahui kalau turunan pertama Y itu sama Y0 sama dengan 0. Sekarang turunan keduanya itu mencarinya seperti ini. Y sama dengan 0. Y sama turunan kedua Y sama dengan 0. Y sama dengan X3, maka turunan kedua Y sama dengan 6X. Menjadi Y turunan kedua Y 0 sama dengan 0. Jadi turunan 2Y sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke rumus. Jadi 0 per 1 plus 0 kuadrat dalam kurung 3 kuadrat dalam kurung 3 per 2. Pangkat 3 per 2 kuadrat. Pangkat 3 per 2. Nah, ini hasilnya 0. Oleh karena itu, kelengkuan kurva titik 0,0 itu sama dengan 0. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.